Selamat siang Ibu. Siang Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Trisna Madhuda. Di sini Bu, saya akan melakukan penkes pada Ibu karena baru beberapa hari Ibu nifas. Jadi Ibu perlu memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan ya Bu ya. Yang pertama itu Ibu perlu memenuhi kebutuhan seperti gizi seimbang, yaitu mengonsumsi makanan tambahan kurang lebih 500 kalori per hari ya Bu ya. Lalu makan dengan diet gizi seimbang untuk memenuhi karbohidrat, protein, lalu lemak, vitamin dan mineral. Setelah itu Ibu perlu minum setiap hari paling sedikit itu 3 liter per hari ya Bu ya. Lalu mengonsumsi tablet besi selama 40 postpartum. Lalu Ibu perlu mengonsumsi juga vitamin A ya Bu ya. Ibu di sini juga untuk memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi Ibu perlu membutuhkan zat-zat seperti kalori. Kalori ini dibutuhkan pada masa menyusui ya Bu ya, sekitar 400 sampai 500 kalori. Setelah itu Ibu membutuhkan juga protein. Protein ini digunakan dalam per hari itu 3 porsi ya Bu ya. Yang pertama itu 1 porsi untuk setara dengan 3 gelas susu, lalu 2 butir telur, lalu 5 putih telur. Setelah itu keju, lalu ada yogurt sekitar 120 sampai 140 gram. Ada ikan, daging, lalu daging dan ikan ini sekitar 200 sampai 240 gram. Setelah itu ada tahu juga Bu, lalu 5 sampai 6 sendok selai kacang. Setelah itu Ibu juga memenuhi kebutuhan seperti kalsium dan vitamin D. Lalu ada magnesium. Magnesium ini Ibu perlu membutuhkannya seperti memenuhi kebutuhan seperti gandum dan mengonsumsi gandum dan kacang-kacangan ya Bu ya. Lalu ada sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan ini seperti Ibu mengonsumsi semangka, mangga, brokoli, tomat dan wortel ya Bu ya. Setelah itu Ibu perlu membutuhkan juga karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini sumbernya itu seperti nasi, jagung, sereal atau oat, lalu ada roti atau bijian, biskuit kering atau crackers, lalu ada kacang-kacangan dan pasta. Setelah itu Ibu juga perlu mengonsumsi lemak. Lemak itu seperti kacang tanah atau kenari, lalu krim, es krim, alpukat, lalu ada selai kacang. Lalu Ibu perlu mengonsumsi juga daging tanpa lemak. Lalu ada kentang goreng dan mayones atau mentega serta saus salad. Dan pada garam dan selanjutnya Ibu perlu mengonsumsi juga garam. Garam ini selama nifas Ibu perlu menghindarinya ya. Perlu menghindarinya secara berlebihan ya Bu ya. Paling seperti itu yaitu menghindari makanan asin seperti kacang asin, lalu keripik kentang. Setelah itu Ibu perlu memenuhi kebutuhan cairan juga seperti Ibu mengonsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari atau paling sedikit 3 liter per hari ya Bu ya, seperti air putih, susu, buah dan sup ya Bu. Setelah itu Ibu mengonsumsi vitamin. Vitamin ini ada vitamin A. Vitamin A itu berguna untuk bagian kulit dan bagian mata. Setelah itu vitamin B dan vitamin D ya Bu ya. Setelah itu Ibu di sini juga perlu mengonsumsi zinc atau seng. Seng ini sumbernya seperti seafood, lalu hati dan daging. Selanjutnya Ibu, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan penkes pada Ibu mengenai embolasi dan mobilisasi ya Bu ya. Jadi Ibu kan
persalinannya secara normal nih. Jadi saya akan memberikan imbulasi dan mobilisasi secara normal juga ya Bu ya. Yang pertama itu ibu berbaring pada punggung, kedua lutut ditekukan, letakkan kedua tangan pada perut di bawah tulang iga. Tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung dan keluarkan nafas melalui mulut secara perlahan juga ya Bu ya. Lalu sambil mengencangkan dinding perut untuk membantu mengosongkan paru-paru. Itu yang kedua, berbaring pada punggung, kedua tangan diluruskan di atas kepala dan dengan telapak tangan lalu menghadap ke atas. Kendurkan sedikit lengan kiri dan kencangkan lengan kanan pada saat yang sama. Lalu kencangkan tungkai kiri dan kencangkan tungkai kanan sehingga seluruh sisi tubuh yang kiri menjadi kencang sepenuhnya. Yang ketiga, kontraksi vagina, berbaring pada punggung, kedua tungkai sedikit dibuka, lalu kencangkan dasar panggul, lalu perlahan selama 3 detik, kemudian lemaskan. Teruskan gerakan ini dengan berdiri dan duduk ya Bu ya. Yang keempat, miringkan panggul, berbaring pada panggul dengan kedua lutut ditekuk, kontraksikan otot-otot perut untuk membuat tulang belakang menjadi datar dan otot-otot gluteus maximus menjadi kencang. Pertahankan selama 3 detik dan kemudian lemaskan sesudah hari ketiga berbaring pada punggung dengan kedua lutut ditekuk dan kedua lengan direntangkan. Angkat kepala dan bahu hingga membentuk sudut 45 derajat. Pertahankan selama 3 detik dan lemaskan perlahan-lahan. Jadi Bu, itulah imbulasi dan mobilisasi dini pada ibu nifas secara normal. Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan pencast mengenai eliminasi. Jadi Bu, dalam sehari itu berapa kali Ibu mengeluarkan buang air kecil Ibu? Biasanya 6 kali sampai 7 kali dalam sehari. Berarti normal ya Bu ya. Kalau BAK-nya Bu, buang air besarnya bagaimana? 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu, berarti normal juga ya Bu ya. Apakah kadang terjadi konstipasi pada Ibu? Kadang terjadi, kadang tidak. Baik Bu, untuk itu kadang bila terjadi pada konstipasi pada Ibu perlu banyak minum air, lalu perlu mengonsumsi makanan yang berserat ya Bu ya, seperti buah-buahan dan sebagainya, lalu mengonsumsi minuman atau mengonsumsi obat Lansasia. Baik Bu, di sini saya akan memberikan pencast mengenai kebersihan diri Ibu di rumah ya. Yang pertama itu, setiap kali Ibu BAK atau BAB itu, Ibu basuhlah mulut vagina dengan air bersih dari arah depan ke belakang agar kotoran menempel di sekitar vagina, baik urin maupun lokia atau feses yang mengandung kuman penyakit dapat dibersihkan. Setelah itu, bila keadaan vagina terlalu kotor, cucilah dengan sabun atau cairan antiseptik ya Bu ya. Berfungsi untuk menghilangkan mikroorganisme yang terlanjur berkembang biak di daerah tersebut. Setelah itu, mengganti pembalut di rumah sesering mungkin setiap kali BAB atau BAK ya Bu ya, agar tidak lembab yang mungkin bertumbuhnya mikroorganisme. Minimal pembalut diganti 3-4 jam sekali. Lalu meskipun tidak BAB atau BAK ya Bu ya, lalu keringkan vagina dengan lembut dengan tisu atau handuk bersih setiap kali selesai membasuh agar tetap kering, kemudian ganti dengan pembalut yang baru. Lalu bila Ibu membutuhkan antibiotik, dapat dioleskan sebelum memakai pembalut yang baru.
Lalu jangan duduk terlalu lama agar menghindari tekanan yang lama di daerah perineum. Sarankan ibu duduk di atas bantal untuk mendukung otot-otot di sekitar perineum dan berbaring miring saat tidur. Setelah itu ibu, rasa gatal juga tidak menimbulkan kekhawatiran ya Bu ya. Rasa gatal ini menunjukkan luka perineum hampir pulih. Ibu dapat mengurangi rasa gatal dengan merendam air hangat atau kompres hangat, tetapi jangan terlalu panas sehingga tidak merusak benang jahit luka episiotomi yang digunakan. Lalu ibu juga disarankan untuk melakukan latihan Kegel ya Bu ya, untuk merangsang peredaran darah di perineum agar cepat pulih. Jadi itulah kebersihan diri ibu di rumah ya. Di sini saya akan memberikan pencast pada ibu tentang kebersihan bayi di rumah ibu ya. Jadi ibu, jika bayi di rumah, ibu perlu membersihkan tempat tidur ibu atau tempat tidur bayi jika ibu pisah dengan bayinya. Setelah itu ibu perlu membersihkan lantai, lalu ibu membersihkan ruang tamu, lalu meja makan, meja belajar ya Bu ya. Setelah itu membuka jendela. Ketika ibu bangun pagi hari, ibu perlu membuka jendela agar udara masuk dalam rumah ibu dan bisa dan rumah ibu mendapatkan kesegaran ya Bu ya. Setelah itu ibu juga perlu menjaga kebersihan diri bayi. Setelah itu dalam sehari itu ibu perlu membersihkan bayinya dengan air hangat ya Bu ya. Biasanya pada bayi itu mandinya kadang 3 kali 2 kali ya Bu ya. Lalu menjaga pola makan anak bayi ibu dengan jika ibu kan masih bunifas nih, jadi kan ibu perlu memberikan ASI eksklusif pada bayinya ya Bu ya, dan menjaga pola tidur si bayi. Baik, itulah pencast tentang kebersihan bayi di rumah. Baik Bu, di sini saya akan memberikan pencast pada ibu mengenai pola istirahat ibu. Biasanya ibu pada malam hari itu berapa jam ibu tidur? Sangat berkurang Bu, karena anak saya rewel. Rewel ya Bu ya. Jadi bila itu terjadi Bu, ibu perlu bantuan pasangannya Bu ya, atau suami ibu. Biasakan ibu pada malam hari itu ibu penuhi kebutuhan istirahat ibu dengan sekitar 6 sampai 8 jam ya Bu ya, biar ibu juga tetap sehat, tidak lemah pada pagi hari. Jadi kalau pada siang hari ibu perlu butuh istirahat itu 1 jam ya Bu ya, kalau pada siang hari. Baik Bu, itulah pencast tentang pola istirahat ibu. Terima kasih Bu.